2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Al-Fahri Muhammad Hafiz. Nama saya Aisyah Pamardiah. Nama saya Nela Nadine. Saya Jakon Firdaus. Nama saya Adriana Jamil. Nama saya Rehan Terbil Firmansyah. Nama saya Mahfud Faisal. Disimak videonya. Yeay. A few moments later. Teman-teman pada tahu gak sih ada berapa jalur masuknya Islam ke Indonesia? Aku tahu, ada 6 jalur. Pertama, jalur perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Nah, jalur perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India datang ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur Daud. Mereka membentuk kemungkinan tetap berbaur dengan penduduk lokal dan menyebarkan Islam. Yang ketiga, banyak bangunan masjid di daerah pesisir. Penyebaran ini didukung oleh situasi politik kerajaan yang melemah pada saat itu. Dan yang kedua, ada melalui perkawinan. Perkawinan antara penyebar Islam dan bangsawan lokal mempercepat proses Islamisasi. Contohnya, yang pertama ada Maulana Ishak menikah dengan Putri Prabu Balambangan yang lahir Sunan Giri. Dan yang kedua ada Syarif Abdullah menikah dengan Putri Prabu Siliwangi lalu lahir Sunan Gunung Jati. Kemudian yang ketiga adalah jalur politik dan kekuasaan. Penyebaran Islam di Indonesia nggak cuma lewat perdagangan atau dakwah, tapi bisa juga lewat jalur politik. Masuknya gimana sih? Jadi, waktu seorang raja atau penguasa Islam masuk Islam, biasanya rakyatnya ikut masuk Islam juga karena mereka sangat menghormati dan patuh sama pemimpinnya. Contohnya bisa kita lihat di Kerajaan Samudra Pasai yang jadi kerajaan Islam pertama di Nusantara setelah rajanya masuk Islam. Islam mulai jadi agama resmi kerajaan dan menyebar ke daerah lain. Yang keempat, melalui pendidikan. Penyebaran Islam dilakukan lewat pesantren. Para santri belajar lalu menyebarkan Islam ke daerah asal mereka. Contoh pesantrennya, pesantren Sunan Giri, Gresik, dan Raden Rahmat atau Denta, Surabaya. Yang kelima, melalui tasawuf. Dalam jalur ini, dia menekankan tentang kesederhanaan dan spiritualitas yang sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Lalu banyak yang masuk Islam karena kesan damai dan mendalam dari ajaran ini. Dan yang keenam, melalui kesenian. Yang wayang dan gamelan digunakan sebagai media dakwah. Lalu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang memasukkan nilai Islam ke dalam pertunjukan. Contoh lagu dakwahnya Tombuati ciptaan Sunan Bonang. Dari sejarah ini semua ada hikmahnya teman-teman. Yang pertama, menambah wawasan sejarah penyebaran Islam. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan kesyukuran atas dakwah yang diterima. Yang ketiga, mengapresiasi peran pendidikan dan kesenian. Yang keempat, menghargai keberagaman dan toleransi. Dan yang terakhir, yang kelima, memberi inspirasi untuk berdakwah secara damai. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama dari Pulau Sumatera, berita Tiongkok, Muslim di Sriwijaya abad ke-7 Masehi. Kemudian Marco Polo, Muslim di Perlak, Aceh, 1292 Masehi. Kemudian ada Tom Pires, banyak kerajaan Islam di sisir Sumatera. Kemudian Ibnu Battuta, kunjungan ke Samudra Pasai, 1345 Masehi. Yang kedua, dari Pulau Jawa. Yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun 1085 Masehi. Yang kedua, makam Malik Ibrahim di Gresik 1419 Masehi. Yang ketiga, nisan di Troloyo dan Trowulan abad ke-14 hingga 17. Kemahuan Muslim di Gresik tahun 1413 sampai 1415 Masehi. Tom Pires menyebut kerajaan Islam di Demak, Jawa Timur, Tengah, dan Barat. Yang ketiga, ada Pulau Kalimantan, Hikayat Banjar. Islam masuk sekitar 1550 Masehi di Kalimantan Selatan. Hikayat Kutai. Islam masuk Kutai atau Kalimantan Timur sekitar 1575 Masehi oleh Datuk di Bandang. Yang keempat, Kepulauan Maluku. Tom Pires dan Anthony Galvao. Islam masuk Ternate pada tahun 1460 sampai 1465 Masehi. Yang kedua, Hikayat Tanah Itu.
Zainal Abidin belajar Islam di Giri, Jawa Timur, lalu menyebarkan Islam di Ternate. Dan yang terakhir ada di Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu Tom Paires, Muslim di Sulawesi sejak abad ke-16 Masehi. Dan yang kedua ada Hikayat Kutai atau Datuk Ri Mandang menyebarkan Islam ke Makassar pada tahun 1575 Masehi. Satu, dua, tiga. Cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.